Selamat pagi, siang, sore, malam bagi Bu Vini selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2B. Kami dari kelompok 3 K01 ingin presentasikan Research Based Learning pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Kami kelompok 3 beranggotakan Charlotte Dominic Turnip dengan NIM akhir 049, Sofia Mutiara dengan NIM akhir 052, Aska Mandania dengan NIM akhir 055, Catherine dengan NIM akhir 058, saya sendiri Serafim dengan NIM akhir 061, Heiga dengan NIM akhir 064, Silti Iza dengan NIM akhir 067, Nia Lilhaya dengan NIM akhir 070, Isatin dengan NIM akhir 073, dan Syafira Aska dengan NIM akhir 076. Outline presentasi kami terdiri dari 7 bagian. Yang pertama itu tujuan percobaan, yang kedua teori dasar, 3 metode percobaan, 4 perhitungan berdasarkan desain dan teori, 5 pengolahan data, 6 analisis, dan 7 kesimpulan. Tujuan percobaan kita ada dua. Yang pertama, menentukan diameter dari serat alami menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Yang kedua itu menentukan pengaruh ukuran diameter yang kita gunakan terhadap hasil pengukuran menggunakan metode difraksi. Teori dasar yang digunakan untuk percobaan ini adalah difraksi cahaya atau pelanturan cahaya, yaitu ketika cahaya yang sedang merambat menembus atau melalui suatu penghalang atau celah sempit. Pola-pola pita hasil dari adanya difraksi cahaya ini bergantung pada perbandingan ukuran panjang gelombang dengan lebar celah yang dilewati. Selanjutnya, hubungan antara celah dengan panjang gelombang cahaya dapat dirumuskan, yaitu D dikali sin theta dikali sama dengan M lambda, dengan D lebar celah, sin theta, tetanya besar sudut pembelokan gelombang cahaya, M orde interferensi, dan lambda panjang gelombang cahaya. Sin theta dalam ini yaitu Y per L dengan Y jarak garis gelap ke terang pusat dan L jarak serat ke layar. Sehingga dapat disubstitusikan ke persamaan yang sebelumnya menjadi DY per L sama dengan M lambda, dan D dapat didefinisikan sebagai 1 per N, 1 per banyaknya celah. Selanjutnya, pita terang dapat dirumuskan dengan D sin theta sama dengan M plus setengah dikali lambda, dan pita gelap D sin theta sama dengan M lambda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan desain dan bahan. Nah, pada kelompok kami menggunakan kardus karena kardus merupakan bahan yang paling gampang dicari dan juga mudah dan juga kokoh. Nah, kami memotong bagian atas kardus, kemudian kami membuat lubang dengan tujuan agar tangan kami bisa masuk saat menandai tanda-tanda difraksi cahaya. Nah, kami menggunakan milimeter blok supaya lebih presisi. Sedangkan untuk serat yang kami ukur, kami letakkan pada sebuah lempengan kardus yang telah kami bolongi sehingga membentuk rongga, dan kami beri selotip sehingga serat tersebut bisa terkena sinar laser pada saat ditembakkan. Nah, sinar laser yang kami gunakan, kami letakkan pada balok kayu dengan menyesuaikan ketinggian serat. Nah, pada desain ini kami hanya mengeluarkan dana yaitu untuk serat jagung, yaitu 7.000. Selanjutnya di sini ada langkah kerja atau prosedur percobaan. Yang pertama, kami mengambil data referensi di Laboratorium Fisika Dasar. Prosedurnya yang pertama, kita menyiapkan serat yang terdiri dari serat pandan, serai, dan juga jagung. Lalu serat itu diletakkan di atas preparat. Setelah itu kita membuka aplikasi Dino Capture di komputer, lalu kita melakukan pembesaran 100 kali. Setelah itu kita bisa membuka aplikasi ImageG, lalu setelah itu kita bisa melakukan pengukuran, dan pengukuran itu diulang sebanyak 3-4 kali, lalu dicari rata-ratanya. Setelah itu, sekali lagi saya menggunakan data sebelumnya, dan akhirnya kita bisa mencari diameter sebanyak 3 kali, lalu menghitung rata-ratanya. Lalu, untuk data percobaan yang kami lakukan, prosedurnya yang pertama, kami menyiapkan serat yang sama seperti sebelumnya, pandan, serai, dan jagung. Lalu kita membuat alat penyangga agar serat itu bisa dibentangkan. Lalu setelah itu kita men-setup alat pengukuran seperti yang ada pada desain, dan jangan lupa untuk menempel milimeter blok di permukaan alam. Setelah itu, kita menyusun alat pengukur serta alat penyangga dan diberi jarak tertentu. Setelah itu kita bisa menembakkan sinar laser kepada serat, dan akan muncul pola gelap terang. Setelah itu, kita mengukur jarak antara pola gelap dan pola terang, dan kita bisa menghitung diameter serat alami. Selanjutnya, perhitungan berdasarkan desain dan teori. Persamaan yang digunakan untuk mengukur diameter serat alami adalah D sama dengan panjang gelombang dikali orde interferensi dikali jarak serat ke layar dibagi jarak garis gelap ke terang pusat. Rumus tersebut didapatkan dari penurunan seperti berikut. Diketahui hubungan antara jarak layar L dan jarak pita ke N dengan terang pusat Y ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut didapatkan hubungan tan theta sama dengan Y per L. Kita tahu persamaan untuk mengukur ketebalan serat adalah D sama dengan lambda dibagi sin theta. Karena sudut yang terbentuk sangat kecil, maka dapat diasumsikan tan theta sama dengan sin theta. Maka persamaan 2 dapat disubstitusikan ke persamaan 3 dan didapatkanlah persamaan 1 yang digunakan untuk perhitungan pada percobaan kali ini. Sofi, di-mute katanya. Kemudian persamaan yang digunakan untuk menghitung galat hasil perhitungan secara teoritis dan eksperimen adalah sebagai berikut. Galat sama dengan hasil teoritis dikurangi hasil perhitungan dimutlakan dibagi dengan hasil teoritis dikali dengan 100%. Kemudian kami menambahkan contoh untuk perhitungannya.
yaitu berdasarkan gambar seperti ini, pola difraksi itu menunjukkan terang pusat ke pita gelap pertama atas, yaitu 3,5 mm, dan terang pusat ke pita gelap pertama bawah, yaitu 4 mm, sehingga didapati rata-rata 3,75 mm. Untuk diameter serat yang menunjukkan pola difraksi seperti gambar, L-nya adalah 1,2 meter, M-nya adalah 1, panjang gelombang 650 kali 10 pangkat min 9 M, Y sama dengan 3,75 mm, didapatkan hasil diameter serat sebagai 0,208 mm dengan perhitungan yang bisa dilihat sebagai berikut. Next. Kemudian ini adalah data hasil percobaan kami, di mana kami melakukan 3 kali percobaan dengan variasi jarak yang berbeda, sehingga didapatkan 3 diameter. Untuk diameter rata-rata dari serat pandan yaitu 1,524 kali 10 pangkat min 4 meter, atau sekitarnya adalah 81,25%. Lalu untuk serat jagung diperoleh rata-rata diameternya yaitu 3,189 kali 10 pangkat min 4 meter atau sekitar 0,3189 mm. Lalu untuk galatnya yaitu sebesar 64,4%. Lalu untuk serat serai diperoleh rata-rata diameternya ya sebesar 4,186 kali 10 pangkat min 4 meter atau sekitar 0,41 mm. Untuk galatnya sebesar 48,75%. Lalu berikutnya adalah data galat hasil perhitungan teoritis dan eksperimen. Untuk serat pandan diperoleh hasil perhitungan teoritis sebesar 0,8 mm, hasil perhitungan eksperimen 0,15 mm, dan galat sebesar 81,25%. Lalu untuk serat jagung, hasil perhitungan teoritisnya 0,9 mm, dan hasil perhitungan eksperimennya 0,32 mm, serta galatnya sebesar 64,4%. Lalu untuk serat serai diperoleh hasil perhitungan teoritis sebesar 0,8 mm, dan galat sebesar 48,75%. Selanjutnya, analisis percobaan. Pengukuran serat pandan, jagung, dan serai ini menggunakan difraksi celah tunggal. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan 3 macam variasi serat ke layar. Selanjutnya, variasi L tersebut dimasukkan ke dalam rumus D sama dengan lambda ml per Y. Dia didapatkan seperti pada grafik tersebut. Pada grafik L terhadap D didapatkan bahwa diameter serat berbanding lurus dengan jarak serat ke layar. Sehingga ketika D diperbesar, maka L pun akan diperbesar. Begitupun sebaliknya ketika diperkecil. Next. Variasi selanjutnya adalah ketebalan serat. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan 3 macam serat dengan ketebalan yang berbeda. Dapatkan bahwa diameter ideal serat untuk pengukuran ini adalah di bawah 0,5 mm. Ketika ketebalan lebih besar, maka difraksi akan terjadi tidak efektif. Next. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, hasil perhitungan diameter secara teoritis dan eksperimen memiliki galat yang cukup besar. Nah, perbedaan galat yang cukup besar dapat disebabkan oleh banyak faktor, beberapa di antaranya mencakup pengaruh cahaya laser maupun luar yang kurang memadai, interferensi tambahan yang dihasilkan debu, dan ketebalan serat yang tidak merata. Next. Nah, faktor yang pertama, ada kemungkinan bahwa cahaya laser tidak sesuai dengan ekspektasi, yaitu lebih redup ketika eksperimen dilakukan, baik dari faktor baterai maupun perangkat laser itu sendiri. Nah, cahaya laser yang tidak sesuai akan menghasilkan pola yang kurang jelas pada milimeter blok, sehingga hasil perhitungan diameter akan berbeda dengan teori. Selanjutnya, ketika eksperimen dilakukan, cahaya luar juga dapat mempengaruhi pengamatan pola yang terbentuk pada milimeter blok. Nah, jika cahaya luar terlalu terang, maka pengamatan pola yang dihasilkan laser sulit untuk diamati dan dapat mengubah hasil perhitungan diameter. Next. Selain itu, debu halus yang terdapat di udara terbuka maupun laser juga dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Debu dapat menghamburkan dan membiaskan cahaya, sehingga ketika terdapat debu halus pada eksperimen, maka akan terdapat interferensi cahaya tambahan yang mengubah pola pengamatan teoritis. Dengan adanya perubahan pola, maka hasil perhitungan diameter juga akan berbeda dengan teori. Yang terakhir, ketebalan serat yang tidak merata juga dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Jika ketebalan tidak merata, maka diameter suatu daerah serat akan berbeda dengan daerah lainnya, sehingga hasil yang didapatkan tidak akan akurat dan berbeda dengan teori. Untuk kesimpulannya, jadi kita menggunakan 3 buah serat, yaitu daun, pandan, jagung, dan serai, dengan diameter masing-masingnya yaitu 0,8 mm, 0,9 mm, dan 0,8 mm. Melalui metode difraksi, kita mendapatkan hasil yang berbeda. Untuk pandan, dia menjadi 0,1524 mm, dan galatnya sebesar 81,25%, dan untuk jagung, dia dapatnya 0,3189 mm, dengan galatnya 64,4%, dan terakhir untuk serai didapatkan 0,4186 mm, dengan galatnya 48,75%. Dan akhirnya, semakin besar ukuran diameter serat, maka pengukuran akan menjadi semakin sulit, karena jarak antara terang utama dengan terang berikutnya menjadi semakin dekat. Untuk masalah ini bisa menggunakan laser yang panjang gelombang yang lebih besar, sehingga pengukuran untuk diameter yang lebih besar menjadi lebih mudah. Baik, sekian untuk presentasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikut secara singkat cuplikan dari pembuatan setup alat percobaan ini. Kami melakukan ini pada tanggal 15 April 2023. Dapat dilihat pada video kami sedang melakukan percobaan bagaimana cara kerja alat ini. Setelah melakukan banyak percobaan, kami memutuskan untuk mengubah sedikit setup alat kami. Seperti inilah final setup alat kami yang kami lakukan pada tanggal 28 April 2023. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.